Ternyata para Habib itu ajarannya berbeda dengan ajaran Islam yang murni. Contohnya, orang Islam kalau sudah mampu diwajibkan naik haji atau berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi para Habib menganjurkan orang Islam supaya atau cukup berziarah ke Tarim. Ini kan sudah berbeda. Lalu para Habib juga gembar-gembor mengatakan bahwasanya keturunannya itu meskipun jahat, meskipun maksiat, itu sudah dijamin surga. Sedangkan di dalam ajaran Islam, nasab tidak menjamin orang masuk surga. Dan orang yang mulia di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena nasabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di media sosial YouTube banyak pemberitaan yang memberitakan bahwa Kiai Imaduddin Utsman dipecat atau dikeluarkan dari kepengurusan LBM PBNU. Semoga hal ini tidak menjadikan ekses yang kurang baik di masyarakat, karena yang terpenting adalah masyarakat sudah tercerahkan berkat kajian atau tesis dari Kiai Imaduddin yang menyimpulkan bahwa para Habib Alawi bukan sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Karena dari beberapa ilmu, yaitu ilmu sejarah, ilmu filologi, dan juga tes DNA, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi. Bukan itu saja, setelah saya melihat beberapa sumber pemberitaan, ternyata para Habib itu ajarannya berbeda dengan ajaran Islam yang murni. Contohnya, orang Islam kalau sudah mampu diwajibkan naik haji atau berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi para Habib menganjurkan orang Islam supaya atau cukup berziarah ke Tarim. Ini kan sudah berbeda. Dan juga ajaran dari para Pahlawi bahwasanya nasab itu adalah pokok utama. Nasab orang-orang Pahlawi itu sudah terjamin sebagai masuk surga. Bahkan juga mereka mengatakan orang Islam kalau berdoa harus lewat mereka supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di dalam ajaran Islam, orang dianjurkan berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus melalui para Habib Pahlawi. Lalu para Habib juga gembar-gembor mengatakan bahwasanya keturunannya itu meskipun jahat, meskipun maksiat, itu sudah dijamin surga. Sedangkan di dalam ajaran Islam, nasab tidak menjamin orang masuk surga. Dan orang yang mulia di sisi Allah itu karena takwanya, bukan karena nasabnya. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Kita harus mengetahui semua itu. Dan kita juga harus tahu sejarah. Menurut sejarah, Bani Fatimiyah yang konon katanya juga para Pahlawi itu telah menipu umat selama 200 tahun menguasai negara Afrika dan Timur Tengah, yang pada akhirnya dibongkar oleh Imam Al-Ghazali. Dan di negara kita, para Pahlawi datang ke Indonesia ini dibawa oleh Belanda, dan tokoh-tokoh Pahlawi, contohnya Habib Utsman bin Yahya, itu sebagai antek Belanda. Inilah kita harus mengerti sejarah
Kita harus belajar sejarah, karena penting sejarah itu kita harus mengerti sehingga bisa memahami semuanya. Apalagi soal agama. Soal agama itu harus disampaikan kebenaran, bukan sekedar pintar menyampaikan, tetapi memutarbalikkan fakta. Karena orang pintar beda dengan orang benar. Kalau orang pintar memang ya pintar ngomong, memutarbalikkan fakta, mendoktrin di situ wajar karena mereka pintar, tapi pintar digunakan bukan untuk kebenaran. Tetapi orang yang benar, meskipun ilmunya pas-pasan, boleh dikata bodoh, akan menyampaikan kebenaran karena mereka itu orang benar. Jadi di dalam agama itu bukan butuh orang pintar, tapi butuh orang yang benar, karena harus disampaikan kebenaran itu. Tidak harus yang menyampaikan itu orang pintar, karena kebanyakan orang pintar itu pintar memutarbalikkan fakta, bahkan pintar membuat pula hadis-hadis palsu. Makanya heboh tentang pemberitaan Kiai Madudin yang dipecat oleh LBM PBNU. Saya rasa tidak menjadikan masalah. Yang terpenting kita semuanya telah mengerti dan menyadari bahwa para baik itu selama ini menipu kita dengan mengaku-ngaku sebagai wirah Nabi atau cucu Kanjeng Nabi. Nah, kalau masih ada saat ini orang-orang, apalagi Ustadz Kiai yang ilmunya itu banyak, masih meyakini para pahlawi sebagai cucu Nabi, ini kan kebangetan. Seharusnya mereka itu membaca sejarah dan juga sampaikan kebenaran. Bukalah hati nurani. Jangan karena dekat dengan Habib, mempunyai kekerabatan dengan Habib, sehingga membela mati-matian tentang nasabnya Habib. Saya rasa orang yang meskipun pintar tapi tidak benar, seharusnya kita tidak ikuti, karena kebanyakan orang pintar tersebut memintari, membodoh-bodohi kita. Kita butuh orang yang benar, apalagi di dalam menyampaikan agama. Jadi kebenaran itu harus disampaikan yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.